atau sains sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kompetisi sains seperti OSN 2017 ini diyakini dapat memperkuat karakter para peserta didik. Kembali lagi di OSN 2017 bersama dengan saya Didi Mangrejo. Dan saat ini saya sedang berada di SMA 8 Pekanbaru. Disinilah berlangsung kompetisi untuk bidang geografi dan matematika. Kriteria penilaian kami bagi 3 bagian, yaitu pertama written response test, jadi tes tertulis itu 40%, lalu multimedia itu multiple choice dari gambar-gambar atau video apa yang ada fenomena alam, dan yang ketiga ada fieldwork test atau praktek lapangan. Itu 40%, dan multimedia 20% bobotnya. Nah gini, para siswa itu ketat sekali kami menseleksi, terutama geografi ya. Karena geografi itu lain dengan olimpiade yang lain, kita siswa itu harus nulis dalam bahasa Inggris. Jadi tidak ada translation, tidak ada apa, jadi di samping konten yang kita berikan, praktek lapangan, juga Inggris, terutama writing. Karena writing tuh harus di kayak luar negeri gitu kan, anak-anak tuh udah level mahasiswa. Lalu psikologi, mental, itu kita berikan juga pelajaran psikologi, kita berikan juga di ITB olahraga, ya, kegiatan olahraga supaya dia fit badannya mereka gitu. Jadi saya harapkan siswa itu jangan belajar dari kurikulum sekolah aja, itu nggak akan lolos dia. Jadi dia harus banyak searching di internet, lihat buku-buku Cambridge School, terus di Singapura buku-buku Inggris itu dibaca, itu bagus semua karena di situ dibicarakan masalah critical thinking. Jadi bukan definisi ini apa itu apa, bukan. Jadi ke arah why, bagaimana solusinya dan sebagainya. Tapi juga secara kerugian investor mempengaruhi kualitas perbankan ke depannya. Ya, saya ingin tanya, sebetulnya kebijakan BI 7 Days Repo itu tujuan akhirnya pada ujung-ujungnya akan perekonomian digital. Atau enggak, kan nggak ada hubungannya, makanya dulu itu nggak ada kaitannya dengan ekonomi digital. Penggunaan alat pembayaran non-tunai dan e-money terhadap perekonomian Indonesia cukup tinggi sehingga tingkat suku bunga akan turun sehingga akan menaikkan nilai investasi. Sebetulnya dampaknya terhadap perekonomian itu apa? Sederhananya. Uang digital terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara, terlebih khusus bagi perkembangan ekonomi di negara berkembang. Saya terhadap Indonesia bertambah kegiatan transaksi sebenarnya. Oh, kan ada beberapa tadi. Dari pihak mengalami surplus dana kepada pihak mengalami defisit. Jadi dengan bantuan kebijakan moneter yang efisien. Saya merasa bangga dan merasa senang untuk datang ke Riau ini sebagai peserta OSN 2017. Kesan saya sangat senang dan sekaligus bersyukur kepada Tuhan saya dapat diberi kesempatan untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional di Pekanbaru ini. Dan saya juga bangga bisa mewakili provinsi saya yaitu Kalimantan Barat untuk mengikuti ajang Olimpiade yang sangat bergengsi ini. Pesan saya, Olimpiade Sains Nasional ini sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Mungkin tidak ada yang sempurna di dunia ini sehingga kalau ada kesalahan-kesalahan kecil mungkin bisa ditingkatkan lebih baik lagi ke depannya. Tentunya tidak ada hasil yang baik tanpa usaha keras. Tentunya kami telah berusaha keras, kami telah berusaha semaksimal mungkin dibantu oleh guru pembimbing kami yang memberikan kami tips-tips untuk mengikuti lomba OSN ini. Yang pertama jelas bangga, bersyukur punya kesempatan bisa bersama orang-orang cerdas yang luar biasa. Saya sempat minder awalnya karena kebetulan kan saya juga persiapannya bisa dibilang mepet, ketabrak berbagai macam kegiatan lain yang di SMA saya juga ada. Jadi selama persiapan itu mulai dari kelas 10, kebetulan saya tahun kemarin juga ikut Olimpiade Sains Nasional yang sama. Kebetulan belum dapat medali. Nah, tahun ini saya
dikasih kesempatan lagi sama yang kuasa. Nah, saya berharap bisa memberikan hasil yang terbaik. OSN bisa Jateng Gayeng. Saya senang sekali bisa berada di OSN ini karena ini merupakan tempat berkumpulnya semua siswa senasional. Seneng lah ininya kompetisinya sengit banget, jadi deg-degan juga terus di sini. Senang juga kan bisa jadi salah satu dari siswa terbaik lah di Indonesia gitu kan. Untuk usahanya mungkin kami mau terima kasih ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau, karena 8 bulan atau lebih terakhir ini kami dilatih terus, hampir setiap bulan ada gitu. OSN 2017, integritasmu adalah masa depanmu. Pengawas yang telah menyediakan tempat yang begitu istimewa untuk berlangsungnya acara ini. Ya, nanti gimana dari 76. Untuk itu kami dari Direktorat Pembinaan SMA mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri, Bu Inge, Pak Suryana, Pak Julio. Komputer ya berada di tengah-tengah anak-anak yang saya yakin ya di atas rata-rata lah ya. Soal OSN makin lama makin sulit karena di IOI sendiri tingkatan kesulitan soal makin menaik, dan sebagai perbandingan kenapa kami stabil di bronze, karena inginnya kan stabil di emas. Anak-anak dari negara-negara peraih emas dan negara Eropa itu sudah mulai belajar sejak umur 5 tahun. Mulai tahun lalu kami mulai menggelar perlombaan berpikir untuk problem solving mulai anak SD, SMP, dan SMA. Nah, sebetulnya yang penting itu bukan komputernya, Bu. Komputer itu hanya di ujung. Yang sekarang kami sedang berjuang meningkatkan adalah kemampuan berpikir untuk memecahkan persoalan. Which is itu ada di kepala dulu, baru setelah solusi itu jelas, maka dia menulis program. Programming is something like that. Programming itu, coding itu hanya di ujung. Yang lebih penting justru adalah mulai menggali persoalan sebenarnya di balik soal tersebut apa, mendesain solusi, kemudian baru coding. Mulai proses tempat itu sebenarnya sudah kita rencanakan sudah tahun yang 2016, sekitar bulan Desember. Jadi kita mencari lokasi yang kiranya cocok untuk semua bidang yang di OSN-kan. Yang kedua, kebetulan kami kemarin kan survei yang sekolah yang layak itu memang di SMA 8, SMA 4, dan SMA Cendana. Kesiapan dari Provinsi Riau sebenarnya cukup bagus. Jadi memang di dalam segi pelaksanaan itu pasti ada kekurangan. Kalau langsung mulus saya kira nggak mungkin lah. Itu pasti ada kendala-kendala yang terutama masalah perizinan, masalah keamanan itu sangat perlu diperhatikan. Apalagi yang namanya geografi dan kebumian itu selalu di lapangan yang mungkin yang menurut pandangan masyarakat masih kenapa tempat-tempat gunung yang kayak begini harus diteliti sebagainya gitulah. Kalau dilihat dari peningkatannya ya, dari segi kualitas itu kami merasa bahwa sejak awal itu ada peningkatan yang signifikan. Karena
waktu pertama kali dibentuknya tim internasional kita itu belum ada sistem OSN, sehingga kami memilih siswa itu berdasarkan lomba paper yang kemudian pemenangnya kita pilih dilatih untuk ke tingkat internasional. Kriteria penilaian untuk tahun ini rada beda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana presentasi antara tes teori dan tes praktek itu berubah komposisinya. Untuk tahun ini kita mencoba dengan 60-40, di mana praktek itu ada kenaikan 10%, karena kami menganggap bahwa keterampilan dalam praktek itu menjadi hal yang penting untuk tingkat internasional. Karena nanti di internasional bukan hanya tes teori aja, tapi juga tes praktek itu menentukan, walaupun presentasi masih tetap lebih kecil dari teori. Jadi yang menjadi peserta internasional itu adalah hasil dari OSN tahun 2016. Kami mohon doa restu, mudah-mudahan kami mendapatkan hasil yang optimum. Effort saya dimulai dari kelas 10 emang udah belajar kebumian. Jadi selama dari kelas 10 sampai 11 kan emang udah persiapan dari matang-matang dari tingkat OSK, OSP ataupun ASN. Jadi dari mulai sekolah kan juga ada ngebantuin, misalnya beliin buku atau misalnya dari guru-guru ngajar. Jadi kita tuh emang udah dibina dari sekolah, tapi kan kita juga nggak bisa minta dari sekolah terus. Jadi kita harus tetap belajar pribadi, sehingga kita harus bisa memisahkan antara waktu belajar kita di rumah untuk belajar waktu kita untuk Olimpiade ini. Jadi kebetulan kan bidang kebumian ini kita nggak mempelajarinya di sekolah. Itu jujurnya itu ada kendala karena tidak ada guru yang mengajar, jadi saya belajarnya otodidak. Saya belajar mulai dari saya meminta tolong bantuan mama saya, tolong beliin buku gitu mungkin dari Jawa, terus bawain ke Papua. Nanti saya belajar. Jadi waktu tingkat OSK itu saya masih belajar otodidak, masih memprintkan soal-soal yang dari tahun-tahun sebelumnya, terus saya pelajari sendiri. Terus waktu sudah tingkat OSP itu mulai ada perhatian gitu dari guru, mulai dibimbing sama guru. Waktu sudah mau ke OSN ini, guru menyampaikan surat kepada UNIPA, Universitas Negeri Papua, untuk membantu saya. Tapi kebetulan waktu itu hanya bisa dibantu dalam bidang geologi saja. Jadi yang lainnya saya belajar otodidak juga. Menurut saya, kalau pelajar Indonesia itu pertama harus melakukan tugasnya itu, tugas dan kewajibannya. Terus kalau misalnya di hidup itu pasti ada cobaan, dan kalau kita mengalami masalah itu kita jangan merasa terpuruk, tapi kita menjadikan masalah itu sebagai pacuan kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Saya Julia Rosemary Tapilatu dari Provinsi Papua Barat. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita orang, siapa lagi? OSN 2017, integritasmu adalah masa depan.